Suamiku diam-diam mencarikan kosan di pinggiran kota untuk gundik. Namun ia tak tahu kalau kosan itu adalah milikku. Kupantau mereka lewat CCTV setiap hari. Aku, Dinda, duduk di tepi jendela kamar tidur kami, menatap langit senja yang berubah dari jingga menjadi ungu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh subur di halaman depan. Suasana yang seharusnya tenang ini justru membuat pikiranku semakin kacau. Sudah 3 bulan terakhir, Mas Gilang, suamiku, sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan harus lembur. Awalnya aku memaklumi. Aku tahu pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan kontraktor memang menuntut banyak waktu. Tapi belakangan, naluriku sebagai perempuan mulai berteriak bahwa ada yang tidak beres. Setiap kali aku menanyakan kabarnya, jawabannya selalu sama. Lagi sibuk, Dint. Nanti aku kabari. Pesan-pesannya yang dulu panjang dan penuh perhatian, kini berubah singkat dan dingin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semua pasangan pasti mengalami masa-masa sulit. Tapi semakin kuabaikan firasatku, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang telah mengambil perhatiannya. Hingga suatu sore, ketika aku sedang asyik menyiapkan makan malam, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rani, teman kuliahku yang kebetulan tinggal di daerah pinggiran kota. Aku membukanya tanpa banyak berpikir, tapi isinya membuat tanganku gemetar. Ada sebuah foto yang jelas-jelas menunjukkan Mas Gilang sedang membuka pintu sebuah kosan. Bukan itu saja. Di sebelahnya, berdiri Sekar, wanita muda yang sering kubaca namanya di obrolan grup kantor suamiku. Aku menatap foto itu lama-lama, seolah berharap ada penjelasan lain. Mungkin ini salah orang. Mungkin dia hanya mengantarkan Sekar karena suatu keperluan. Tapi kemudian Rani mengirim pesan lagi. Dint, aku lihat mereka sering kesini. Awalnya aku nggak mau ikut campur, tapi sebagai teman, aku nggak tega lihat kamu dibohongi. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dada ini terasa sesak. Aku ingat betapa seringnya Mas Gilang bilang harus menginap di apartemen dinas karena lembur. Aku ingat betapa seringnya dia menolak ajakanku untuk makan malam bersama dengan alasan capek. Dan sekarang, semua kepingan puzzle itu mulai menyatu dalam gambaran yang sangat tidak aku inginkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah, mereka bahkan tidak cukup kreatif untuk mencari tempat lain. Karena kosan yang mereka gunakan sebagai tempat perselingkuhan itu, adalah milikku. Ya, kosan itu kubeli setahun yang lalu dengan uang tabungan pribadiku. Sejak awal, aku sengaja tidak memberitahu Mas Gilang tentang investasi ini. Aku ingin punya sesuatu yang benar-benar menjadi milikku, tanpa campur tangan siapapun. Pengelola kosannya adalah seorang wanita parubaya yang aku bayar untuk mengurus segala sesuatu, sementara aku tetap menjadi pemilik di belakang layar. Selama ini, semua transaksi dilakukan secara online, dan tidak pernah ada pertemuan langsung antara aku dan pengelolanya. Aku menatap foto itu sekali lagi, lalu menutup ponselku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih kuat, kemarahan. Mereka pikir mereka sangat pintar. Mereka pikir aku hanya istri polos yang bisa dibohongi dengan mudah. Mereka salah. Aku mengambil ponselku lagi dan membuka aplikasi khusus yang terhubung dengan CCTV di kosan itu. Dengan beberapa ketukan jari, layar ponselku seketika menampilkan kamar nomor 12, kamar yang sekarang sedang mereka tempati. Dan di sana, jelas terlihat, Mas Gilang sedang mencium Sekar dengan penuh gairah. Aku mematikan ponselku, lalu menarik napas panjang. Malam ini, Mas Gilang mengirim pesan bahwa dia harus lembur lagi. Dan aku akan membiarkannya berpikir bahwa aku mempercayainya. Karena permainan baru saja dimulai. Malam itu, setelah memastikan anak-anakku, Bima dan Laras, sudah terlelap dalam buayan mimpi mereka, aku menyelinap ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Ruangan ini biasanya kugunakan untuk menyelesaikan pekerjaanku sebagai desainer interior lepas. Tapi malam ini, ia akan menjadi saksi bisu dari kehancuran pernikahanku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka laptop dan memasukkan password dengan jari-jari yang gemetar. Layar laptop menyala, menerangi wajahku yang pucat dalam gelapnya malam.
Aku membuka aplikasi pengawasan properti yang terhubung dengan sistem CCTV di kosan itu. Jantungku berdegup kencang seperti drum perang saat jemariku mengetik nomor kamar 12. Aplikasi itu meminta verifikasi sidik jari, dan untuk sesaat aku terhenti, seolah alam bawah sadariku memberi kesempatan terakhir untuk berbalik, untuk tidak melihat kebenaran yang akan menghancurkan duniamu. Tapi aku menekan jempolku ke sensor tanpa ragu. Gambar kamar kos itu muncul dengan jelas. Kamera tersembunyi di sudut plafon merekam setiap sudut ruangan dalam resolusi tinggi. Awalnya yang kulihat hanya kamar kosong dengan tempat tidur berantakan dan beberapa baju berserakan. Tapi kemudian suara tawa Mas Gilang yang sangat familiar itu terdengar dari speaker laptop. "Ayo, sayang, cepat," katanya dengan nada menggoda yang biasanya dia gunakan hanya untukku. Sekar muncul dalam frame, mengenakan baju tidur sutra yang pasti sangat mahal, warna merah muda yang kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Dia tertawa sambil melompat ke tempat tidur. "Gilang, kamu ini masih saja cerewet." Mas Gilang muncul dalam frame, mengenakan kaos oblong yang sering kupakaikan untuknya saat weekend. Dia memegang 2 gelas wine dan sebotol anggur impor yang persis sama dengan yang selalu kusimpan di lemari minuman kita. "Untuk malam spesial kita," katanya sambil menyodorkan gelas pada Sekar. Aku menekan tombol rekam dengan jari yang dingin. Setiap kata, setiap sentuhan, setiap ciuman mereka sekarang terekam dalam hard drive laptopku. Air mataku jatuh tanpa kusadari, membasahi keyboard. Tapi aku tidak bisa memalingkan muka. Aku harus melihat ini. Aku harus merasakan setiap detil pengkhianatan ini. Mereka minum anggur itu sambil bercanda tentang rekan kerja mereka. Sekar tertawa terbahak-bahak ketika Mas Gilang meniru gaya bos mereka. Kemudian dia meraih tangan Mas Gilang dan menariknya ke tempat tidur. "Aku sayang kamu, sayang," bisik Mas Gilang saat mereka berpelukan. 3 kata itu, yang sama persis dengan yang selalu diucapkannya padaku setiap malam sebelum tidur, sekarang ditujukan pada perempuan lain. Aku menutup laptop dengan kasar, tidak sanggup melihat lebih jauh. Tapi gambar-gambar itu terus bermain di kepalaku. Mas Gilang yang memandang Sekar dengan tatapan penuh cinta. Tangannya yang dengan akrab mengelus rambut Sekar. Cara Sekar menyandarkan kepalanya di dada Mas Gilang, seolah itu tempatnya yang paling nyaman di dunia. Aku memeluk tubuhku sendiri, merasakan dinginnya malam merambat di tulang-tulangku. Pernikahan kami yang berjalan 10 tahun, anak-anak kami yang masih kecil, semua kenangan indah yang kami bangun bersama, semuanya ternyata bisa dihancurkan dalam sekejap oleh 2 orang egois ini. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, seakan alam ikut menangis bersamaku. Aku menarik selimut dan menyelimuti tubuhku yang menggigil, tapi dingin yang kurasakan bukan berasal dari udara malam. Dingin itu datang dari dalam, dari hati yang hancur, dari jiwa yang dikhianati. Tapi di tengah semua rasa sakit ini, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad. Sebuah kemarahan yang membara. Mereka pikir mereka bisa mempermainkanku? Mereka pikir aku akan diam saja ketika kehidupan yang kubangun dengan susah payah dihancurkan begitu saja? Aku melihat laptop yang masih tertutup di mejaku. Di dalamnya tersimpan semua bukti yang kubutuhkan. Esok hari, permainan akan dimulai. Dan kali ini, akulah yang akan memegang kendali. Aku mematikan lampu dan meninggalkan ruangan dengan langkah tegas. Malam ini mungkin aku menangis sebagai korban. Tapi besok, aku akan bangkit sebagai algojo mereka sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal dengan mata yang masih sembab. Semalaman aku terjaga, bergulat antara rasa sakit yang menusuk dan kemarahan yang membara. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kamar menyapu sisa-sisa kegelapan malam, tapi tidak mampu menghapus bayangan pengkhianatan yang terus menggerogoti pikiranku. Mas Gilang masih terlelap di sebelahku, wajahnya tenang tanpa dosa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Nafasnya teratur, sesekali mendengkur pelan. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan jejak lelaki yang dulu ku kenal, lelaki yang pernah berjanji setia di depan altar. Dengan hati-hati aku bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkannya. Di dapur, tanganku secara otomatis menyiapkan kopi kesukaannya seperti yang biasa kulakukan setiap pagi. Tapi kali ini, setiap gerakanku terasa seperti pertunjukan sandiwara.
Aku menuangkan kopi hitam pekat ke dalam cangkir favoritnya. Persis seperti cara yang dia suka. 2 sendok gula, sedikit krimer. Bau harum kopi memenuhi dapur. Tapi bagiku baunya seperti pengingat pahitnya kebohongan. Pagi, sayang. Suara Mas Gilang tiba-tiba membuatku tersentak. Dia berdiri di ambang pintu dapur. Masih mengenakan piyama, rambutnya acak-acakan. Ada senyum lelah di wajahnya. Senyum yang dulu selalu membuatku meleleh, tapi sekarang hanya meninggalkan rasa getir di mulutku. Pagi, jawabku sambil menyodorkan cangkir kopi padanya. Suaraku terdengar normal, seolah tidak ada yang berubah. Kamu pulang larut lagi semalam. Dia menghela napas, memegang dahinya. Iya, proyek baru di kantor. Deadline-nya ketat banget. Matanya tidak menatapku ketika berbohong. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura mempercayainya. Kamu harus lebih menjaga kesehatan. Jangan sampai kelelahan. Aku melihat bagaimana dia meneguk kopi buatanku dengan nikmat, tidak menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi salah satu cangkir kopi terakhir yang akan kusajikan untuknya. Di balik senyumku yang tenang, pikiranku bekerja cepat merancang strategi. Setelah Mas Gilang pergi ke kantor, dengan ciuman di pipi yang sekarang terasa palsu, aku segera mengambil ponselku dan menghubungi pengelola kosanku, Bu Wati. Bu Wati, saya ingin menaikkan harga sewa kamar nomor 12 mulai bulan depan, kataku dengan suara tegas. Tapi, Bu Dinda, biasanya kenaikan harga kita lakukan setahun sekali. Saya tahu, Bu. Tapi kali ini khusus untuk kamar itu saja. Naikkan 50%. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Kalau boleh tahu, kenapa tiba-tiba, Bu? Aku menarik napas dalam-dalam. Ada alasan pribadi, Bu. Tolong jangan beritahu penyewa tentang pemilik sebenarnya. Setelah memastikan Bu Wati akan melaksanakan perintahku, aku menutup telepon dan duduk di teras belakang. Matahari pagi menyinari taman kecil yang selama ini kurus dengan penuh cinta. Di sini, di tempat yang sama, Mas Gilang dan aku sering menghabiskan akhir pekan bersama anak-anak, tertawa melihat Bima mengejar kupu-kupu atau Laras asyik menggambar di buku sketsanya. Tapi sekarang, taman ini hanya menjadi saksi bisu dari permainan baruku. Permainan yang harus kulakukan untuk melindungi sisa harga diriku. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku, memeriksa rekening-rekening yang selama ini tidak pernah disentuh Mas Gilang. Tabungan pribadiku cukup besar untuk memulai perang ini. Perlahan tapi pasti, aku mulai merancang setiap langkah dengan cermat. Mereka pikir mereka bisa mempermainkan perasaanku? Mereka pikir aku akan diam saja ketika hidupku dihancurkan? Tidak. Aku akan membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Dan aku akan menyediakan sekopnya. Hari ini, permainan benar-benar dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu, aku tersenyum. Senyum dingin yang penuh dengan tekad balas dendam. Hujan deras mengguyur kota ketika telepon berdering di tengah malam. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, jantung berdebar kencang melihat nama, Bu Wati, berkedip di layar ponsel. Di sebelahku, Mas Gilang mendengkur dengan lelap, tak menyadari badai yang akan segera menerpa hidupnya. Apa kabar, Bu Wati? Bisikku pelan sambil berjalan ke balkon, memastikan pintu tertutup rapat di belakangku. Maaf mengganggu di jam seperti ini, Bu Dinda. Suara Bu Wati terdengar gugup. Tapi ada kejadian di kosan. Penyewa kamar 12 protes keras tentang kenaikan harga. Aku menekan bibirku, menahan senyum kepuasan. Apa reaksinya? Wanitanya histeris. Bu. Teriak-teriak minta penjelasan. Suaminya. Maksud saya teman prianya. Datang dan marah-marah ke saya. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sempurna. Sekar yang biasanya manis dan anggun pasti sedang meronta seperti ikan di darat. Sementara Mas Gilang, suamiku yang selalu tenang di hadapanku, pastilah kehilangan kesabaran menghadapi situasi tak terduga ini. Bagaimana penjelasan Anda, Bu? Saya bilang ini keputusan pemilik baru. Semua kosan di kompleks ini naik harganya. Dia minta nomor pemilik, tapi saya tolak sesuai pesan Ibu. Bagus, jawabku pendek. Biarkan mereka merenung semalam. Besok pagi, tolong sampaikan bahwa ada kompromi. Harga bisa tetap seperti semula jika mereka mau membayar setahun di muka. Setelah menutup telepon,
Aku berdiri lama di balkon, membiarkan udara malam yang lembab membasahi kulitku. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di kejauhan, suara klakson mobil sesekali memecah kesunyian. Pikiranku melayang ke masa 10 tahun lalu, ketika Mas Gilang dan aku pertama kali membeli rumah ini. Kami berdua berdiri di balkon yang sama, memandangi langit berbintang sambil berangan-angan tentang masa depan. Aku janji akan membuatmu selalu bahagia, bisiknya waktu itu, tangannya erat memeluk pinggangku. Kini, janji itu telah berubah menjadi debu. Keesokan harinya, aku sengaja bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan spesial. Nasi goreng kesukaan Mas Gilang dengan telur mata sapi yang masih setengah matang, persis seperti yang dia suka. Aku berpura-pura sibuk di dapur ketika dia turun dengan wajah kusut dan mata berkantung. "Kamu tidak tidur nyenyak?" tanyaku dengan nada penuh perhatian, menuangkan jus jeruk segar ke gelasnya. Dia menggosok-gosok pelipisnya. "Ada masalah di kantor. Proyek baru." Aku mengangguk simpatik, padahal hatiku penuh dengan kemunafikan yang baru kusadari ada dalam diriku. "Minum ini, biar segar." Saat dia asyik menyantap sarapan, aku memperhatikan bagaimana tangannya sesekali gemetar, bagaimana dia terlalu sering memeriksa ponselnya. Sekar pasti sudah mengirimkan banyak pesan panik. "Jangan lupa besok janji temu dokter gigi laras," kataku sambil membersihkan meja. Dia mengangguk absen. "Iya, sayang." Tapi aku tahu dia tidak benar-benar mendengar. Pikirannya sedang di tempat lain, di kamar nomor 12 yang harganya tiba-tiba melambung tinggi. Sepanjang hari, aku terus memantau CCTV dari kamar itu. Sekar terlihat mondar-mandir gelisah, sesekali menelepon seseorang, pastinya Mas Gilang. Wajahnya yang biasanya cantik terlihat pucat dan tegang. Sore hari, ketika Mas Gilang pulang kantor, lebih awal dengan alasan tidak enak badan, aku berpura-pura percaya. Aku menyiapkan air hangat untuk mandi dan obat sakit kepala. "Kamu terlalu keras bekerja," bisikku sambil mengelus punggungnya. Dia menjawab dengan erangan lelah. "Aku hanya butuh istirahat." Tapi aku tahu persis apa yang membuatnya lelah. Bukan pekerjaan, bukan proyek kantor, tapi biaya kosan yang tiba-tiba membengkak dan selingkuhannya yang histeris. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur yang sama tapi terpisah oleh lautan kebohongan, aku menyadari sesuatu. Rasa sakitku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, kekuatan. Mereka mungkin telah memulai perang ini, tapi akulah yang akan menentukan bagaimana dan kapan itu berakhir. Dan babak pertama baru saja dimulai. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menari-nari di atas selimut yang masih rapi. Aku sudah bangun sejak subuh, duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi Mas Gilang yang masih terlelap. Wajahnya yang biasanya tegas dalam kesadarannya, kini terlihat rapuh dalam tidur. Tangannya sesekali berkedut, seolah sedang berjuang melawan mimpi buruk. Apakah dia bermimpi tentangku? Atau justru tentang Sekar dan kosan yang tiba-tiba menjadi beban baginya? Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum memulai peran baruku hari ini. Istri yang penuh perhatian, yang sama sekali tidak menyadari suaminya sedang berselingkuh. Perlahan, aku meraih handphone di meja samping tempat tidur dan membuka aplikasi perbankan. Saldo rekening bersama kami tampak di layar, dan aku bisa melihat beberapa transaksi besar yang tidak biasa. Pasti untuk membayar uang muka kosan itu. Senyum tipis mengembang di bibirku. Bagus. Dengan gerakan lembut, aku menaruh kembali telepon dan beranjak ke dapur. Pagi ini, aku akan membuatkan sarapan spesial. Bubur ayam dengan semua topping kesukaannya. Bawang goreng renyah, cakwe, dan telur asin. Aroma kaldu ayam segera memenuhi rumah ketika kuaduk-aduk bubur di atas kompor. Setiap sendok kayu yang berputar dalam panci terasa seperti gerakan dalam permainan catur yang sedang kumainkan. Wah, bau enak. Suara Mas Gilang tiba-tiba membuatku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos oblong lama yang sudah pudar warnanya. Kaos yang dulu selalu kupakaikan saat weekend santai di rumah. "Kamu bangun," ucapku dengan senyum manis, seolah tidak ada yang berubah antara kami. "Aku buatkan bubur ayam. Kamu kan akhir-akhir ini kelihatan capek banget." Matanya berbinar sesaat sebelum kemudian berkerut khawatir. Aku bisa melihat konflik dalam dirinya, rasa bersalah yang beradu dengan kenyamanan palsu yang kubicarakan.
Dinda. Dia mulai, tapi aku segera memotong. Ayo duduk dulu, sayang. Biar aku yang sajikan. Aku menyendokkan bubur panas ke dalam mangkuk keramik biru kesukaannya, menata topping dengan cermat seperti dulu selalu kulakukan. Setiap gerakanku sengaja kubuat persis seperti rutinitas kami selama 10 tahun pernikahan. Seolah tidak ada yang berubah, seolah tidak ada sekar, tidak ada kosan, tidak ada pengkhianatan. Dia menerima mangkuk itu dengan kedua tangan. Jarinya sesekali menyentuh ujung jemariku. Terima kasih, sayang. Untuk apa? Tanyaku sambil duduk di depannya, menatap matanya yang mulai menghindar. Untuk segalanya. Kalimat itu seharusnya indah, tapi sekarang terasa seperti pisau tumpul yang menyayat perlahan. Aku mengangguk, berpura-pura tersentuh sambil menyuap bubur ke mulutku. Rasanya tawar di lidahku, tapi aku tetap berpura-pura menikmatinya. Kamu ada meeting penting hari ini? Tanyaku santai sambil mengelap sudut bibirnya dengan serbet. Sebuah kebiasaan intim yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Dia menghela napas. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Urusan dengan sekar, batinku menyelesaikan kalimatnya. Tapi yang kukatakan adalah, jangan lupa makan siang ya. Kamu kan punya mak. Aku melihat bagaimana tangannya gemetar sesaat saat menyendok bubur. Bagaimana matanya tidak bisa menatapku lebih dari 3 detik. Rasa bersalah itu jelas terpancar dari setiap pori-porinya. Dan itu membuat permainanku semakin sempurna. Setelah dia pergi, dengan ciuman di pipi yang sekarang terasa seperti pengkhianatan, aku segera mengambil laptopku. Aku membuka aplikasi CCTV dan melihat langsung adegan yang sudah kutunggu. Mas Gilang tiba di kosan, wajahnya tegang. Sekar langsung menyambutnya dengan tangisan dan kemarahan. Aku tidak bisa bayar segini. Gil? Ini gila. Teriak Sekar sambil melambai-lambaikan kertas tagihan di depan wajahnya. Tenang, sayang. Aku pasti carikan solusi. Jawab Mas Gilang mencoba menenangkan. Tapi aku tahu solusi seperti apa yang akan dia cari. Dia akan menggerogoti tabungan kami, mungkin bahkan menjual beberapa aset. Dan itu persis seperti yang kuinginkan. Sore harinya, ketika Mas Gilang pulang lebih awal lagi, dengan alasan meeting dibatalkan, aku menyambutnya dengan bakso pedas kesukaannya. Kamu masak bakso? Tanyanya terkejut. Aku tersenyum. Aku tahu kamu lagi pengen ini. Kemarin kan kamu bilang lidahmu kurang bersemangat. Dia tertegun. Mungkin karena aku masih mengingat hal-hal kecil tentang dirinya sementara dia sedang sibuk dengan perempuan lain. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur yang sama, aku mendengarkan napasnya yang tidak teratur. Dia tidak tidur. Sama sepertiku. Tapi sementara dia mungkin memikirkan bagaimana cara membayar kosan selingkuhannya, aku sedang merencanakan langkah berikutnya. Aku akan menjadi istri yang sempurna, penuh perhatian, pengertian, dan sama sekali tidak curiga. Dan itu akan menjadi hukuman terbaik untuknya. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh rasa bersalahmu sendiri. Hujan mengguyur kota sepanjang malam, menciptakan irama monoton di atap rumah kami yang seakan menyuarakan kekacauan dalam pikiranku. Aku duduk di ruang kerja kecilku, laptop terbuka di depan mata, menampilkan rekaman CCTV terkini dari kamar nomor 12. Sekar sedang berbaring di tempat tidur, berbicara melalui telepon dengan suara manja yang membuat perutku mual. Tapi aku sudah bilang, aku mau yang versi limited edition itu. Rengeknya pada seseorang, pasti Mas Gilang. Aku lihat di Instagram Rani kemarin dia pakai itu loh. Masa aku nggak boleh? Tanganku mengepal tanpa sadar. Rani, teman kantor Mas Gilang yang selalu pamer barang mewah di media sosial. Sekarang selingkuhan suamiku ingin menyamai bahkan melampaui itu semua. Layar laptop menunjukkan Sekar mengakhiri telepon dengan wajah kesal, lalu langsung membuka aplikasi belanja online di ponselnya. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku palsu berkilau itu menari di layar, memilih-milih tas branded yang harganya setara dengan uang sekolah Bima selama 3 bulan. Aku memindahkan kursor dan memperbesar gambarnya. Tas itu, sebuah merek Prancis terkenal dengan logo emblem emas, persis seperti yang pernah kulihat di etalase mall bulan lalu, saat Mas Gilang dengan cepat menarikku pergi sambil bilang, "Wah, harganya gila, lebih baik kita nabung untuk liburan keluarga." Air mata panas menggenang di kelopak mataku, tapi aku segera mengusapnya.
Tidak ada waktu untuk kelemahan sekarang. Aku harus fokus pada permainan ini. Keesokan harinya, aku sengaja membuka percakapan saat sarapan. Kamu tahu tas baru Rani itu? Cantik ya, ujarku sambil menyuap nasi goreng. Mas Gilang tersedak kopinya. Haha, tas apa? Oh, yang warna nude itu. Merek Prancis. Aku berpura-pura asyik dengan telur dadarku. Tapi harganya setara gaji 3 bulan aku sih. Nggak worth it. Aku melihat bagaimana jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gugup. Bagaimana matanya melirik ponsel yang baru saja bergetar. Pasti Sekar menagih janji. Yeyah, emang nggak penting sih barang mahal-mahal begitu. Gumannya sambil berdiri. Aku buru-buru dulu ya, meeting pagi. Dia pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan sarapannya yang belum habis. Aku menyendok sisa nasi goreng di piringnya perlahan, sambil membayangkan bagaimana dia pasti akan langsung mampir ke butik mewah itu sebelum ke kantor. Tepat pukul 11.23, notifikasi dari aplikasi perbankan kami muncul di ponselku. Sebuah transaksi besar baru saja dilakukan di kartu kredit Mas Gilang, di butik ternama itu. Aku menyimpan screenshotnya dengan teliti, menambah koleksi bukti yang suatu hari nanti akan kubutuhkan. Sore itu, ketika Mas Gilang pulang dengan wajah lelah tapi membawa bungkusan kertas coklat bermerek, aku menyambutnya dengan senyum manis. Lelah? Tanyaku sambil mengambil jasnya. Dia menyembunyikan bungkusan itu dengan canggung di belakang punggungnya. Iya, proyek baru lagi. Kamu masak apa? Wangi enak. Ayam kecap kesukaanmu. Jawabku sengaja tidak menanyakan bungkusan itu. Biarlah rasa bersalahnya tumbuh subur. Malam itu, melalui CCTV, aku menyaksikan Sekar membuka hadiahnya dengan girang seperti anak kecil. Aih, kamu memang yang terbaik, cekiknya sambil melompat ke pelukan Mas Gilang. Tapi kemudian wajahnya berubah. Tapi kok warna nude sih? Aku kan lebih suka yang hitam. Mas Gilang terlihat lelah. Sayang, ini sudah sangat mahal. Tapi Rani punya yang hitam, potong Sekar dengan suara tinggi. Aku nggak mau kalah sama dia. Aku mematikan layar dengan senyum getir. Tamak, serakah, tidak pernah puas. Sekar tidak menyadari bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak dia meminta, semakin cepat Mas Gilang akan kehabisan sumber daya dan kesabaran. Dan aku hanya akan duduk manis di sini, menyaksikan drama ini sampai babak terakhir. Karena terkadang, balas dendam terbaik adalah membiarkan musuhmu menghancurkan diri mereka sendiri. Dan Sekar melakukannya dengan sempurna. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti taman belakang rumah ketika aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku, seolah ikut menyesali permainan kotor yang terpaksa kupilih ini. Di tanganku, ponsel menampilkan deretan notifikasi dari aplikasi perbankan, transfer besar yang dilakukan Mas Gilang tadi dini hari, pastinya untuk memenuhi permintaan Sekar yang tak ada habisnya. Aku menyentuh layar dengan jari yang dingin, membuka satu persatu transaksi belakangan ini. Dalam 2 minggu terakhir, hampir sepertiga tabungan kami menguap, untuk tas branded, perhiasan emas, bahkan deposit apartemen baru yang katanya lebih nyaman untuk Sekar. Setiap kali aku melihat angka di rekening itu menyusut, rasanya seperti disayat sembilu. Uang yang seharusnya untuk masa depan anak-anak, untuk pendidikan Bima dan Laras, kini mengalir deras ke kantong seorang pelakor yang tak tahu malu. Tapi aku menarik napas panjang. Ini semua bagian dari rencanaku. Ketika Mas Gilang muncul di pintu teras, matanya sembab dan wajahnya kuyu seperti orang yang tak tidur semalaman. Kamu sudah bangun? Tanyanya dengan suara serak. Aku tersenyum, menyembunyikan segala kepahitan di balik topeng istri sempurna. Aku mau lihat Sunrise. Kamu kok kelihatannya lelah banget. Dia mengusap wajahnya. Masalah proyek lagi. Deadline ketat. Ah, kamu kerja terlalu keras. Desakku sambil berdiri dan meraih tangannya. Kulihat dengan jelas bagaimana cincin kawinnya, yang dulu selalu dia rawat dengan bangga, kini sering terlupa di rumah. Aku pijitin. Yuk. Dia menarik tangan dengan cepat, hampir refleks. Nggak usah, aku buru-buru mau ke kantor. Aku mengangguk pura-pura tak tersinggung.
Padahal setiap penolakannya seperti pisau yang semakin menancap. Sarapan sudah aku siapkan di meja. Setelah dia pergi dengan langkah gontai, aku segera mengambil laptop dan membuka aplikasi pengelola propertiku. Bu Wati sudah mengirim laporan. Tagihan listrik dan air kosan bulan ini melonjak drastis karena Sekar yang tak pernah matikan AC dan sering berendam air panas berjam-jam. Aku menyetujui usul Bu Wati untuk menagih langsung ke penyewa. Tak sampai 1 jam kemudian, telepon dari Sekar ke Mas Gilang langsung terjadi. Melalui CCTV, aku melihat wajahnya merah padam sambil berteriak ke telepon. Tagihan listrik 3 juta. Ini kosan apa hotel bintang 5? Raungnya. Suara Mas Gilang yang mencoba menenangkan terdengar samar dari speaker telepon. Tapi Sekar semakin menjadi. Aku nggak mau tinggal di tempat sempit begini lagi. Kamu janji mau kasih aku apartemen yang lebih bagus. Aku mematikan suara. Cukup dengan melihat ekspresi Sekar sudah membuatku tahu segalanya. Tamak. Manja. Tak pernah puas. Sore harinya, Mas Gilang pulang dengan wajah lebih kusut dari pagi tadi. Tanpa banyak bicara. Dia langsung menuju lemari penyimpanan dokumen dan mengambil beberapa berkas. Apa yang kamu cari? Tanyaku dari balik pintu dapur. Dia terkejut, lalu cepat-cepat menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Oh, cuma surat-surat mobil. Mau aku bawa ke kantor buat klaim asuransi. Tapi aku tahu persis apa yang dia ambil. Sertifikat tanah warisan orang tuaku yang selama ini kami simpan sebagai aset terakhir. Oh alah, bener kamu itu. Dokumen penting gitu harusnya diatur rapi. Tegurku dengan nada bercanda sambil kembali ke dapur. Biarlah dia merasa bersalah karena berbohong. Karena menggerogoti harta keluarga demi perempuan lain. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur yang sama tapi terasa sejauh benua, aku mendengar Mas Gilang berbisik di telepon. Tenang, aku sudah urus semuanya. Besok kamu bisa pindah ke apartemen baru. Air mataku menetes di bantal, tapi bukan lagi air mata sakit hati. Ini air mata kemarahan. Air mata tekad. Besok, aku akan memeriksa rekening kita lagi. Dan aku tahu akan menemukan lebih banyak lagi uang yang menguap. Tapi biarlah. Semakin dalam mereka terjebak, semakin sakit kejatuhannya nanti. Dan aku akan berada di depan pintu, menyambut mereka dengan senyum manis ketika semuanya runtuh. Minggu pagi yang cerah, aku berdiri lama di depan lemari pakaianku, memilih outfit dengan perhitungan matang. Akhirnya kuputuskan untuk mengenakan dress biru muda yang pernah dipuji Mas Gilang. Warna yang katanya membuat mataku berbinar seperti laut di pagi hari. Aku menyisir rambut dengan rapi, memakai sedikit makeup natural, dan menyemprotkan parfum favoritku yang dulu selalu membuatnya tergoda. Hari ini, aku akan berperan sebagai versi terbaik dari diriku, istri cantik, percaya diri, dan sama sekali tidak curiga. Kamu mau kemana? Tanya Mas Gilang yang sedang asyik menonton berita di ruang keluarga. Aku tersenyum manis sambil merapikan anting-antingku. Aku janji ketemu Rani di Plaza Senayan. Mau lihat-lihat buku baru buat Bima. Dia mengangguk absen, matanya masih tertuju pada televisi. Jangan pulang terlalu sore ya. Nanti kita bisa makan malam bersama anak-anak. Kalimat itu seharusnya hangat, tapi sekarang terasa seperti dialog dari sandiwara. Iya, sayang, jawabku ringan sebelum menutup pintu. Tapi bukan Rani yang akan kutemui hari ini. Aku menyetir sendiri ke Grand Indonesia, tempat yang menurut info dari Bu Wati sering dikunjungi Sekar di akhir pekan. Parkir di lantai dasar, aku berjalan pelan menuju kedai kopi ternama di lantai 3, tempat yang seminggu lalu kulihat di Instagram story Sekar. Jantungku berdegup kencang ketika memindai setiap sudut ruangan, tapi tanganku tetap stabil memegang tas. Dan di sana, di pojok dekat jendela, Sekar sedang duduk sendiri dengan latte art di depannya. Dia lebih cantik dari foto-foto yang kulihat. Kulit mulus, tubuh ramping dengan balutan dress ketat warna merah, dan senyum manis yang pasti membuat Mas Gilang luluh. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah mendekat. Permisi, kursi ini kosong. Tanyaku dengan sopan sambil menunjuk kursi di hadapannya. Sekar mengangkat wajah, senyumnya pudar seketika ketika matanya menatapku. Aku melihat bagaimana pupilnya membesar, bagaimana jemarinya gemetar menyentuh bibir gelas. Dia mengenaliku. Tentu saja, Mas Gilang pasti pernah menunjukkan foto keluarganya.
Silakan, jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku duduk dengan anggun, meletakkan tas di sampingku. Wah, kopinya cantik ya. Kamu sering kesini? Dia menggeleng kaku. Enggak juga. Kadang-kadang saja. Aku memanggil pelayan dan memesan matcha latte, minuman yang sama dengan yang selalu dipesan Mas Gilang untukku. Maaf, aku merasa pernah lihat kamu. Kamu kerja di PT Surya Kencana. Sekar tersedak kopinya. Iya. Bagaimana kamu tahu? Aku tersenyum lebar. Wah, kebetulan. Suamiku kerja di sana. Gilang, kepala divisi konstruksi. Wajah Sekar menjadi pucat pasi. Tangannya menggenggam erat gelas kopi sampai buku-buku jarinya memutih. Oh, aku cuma junior di divisi keuangan. Gilang sering cerita tentang kantornya. Ujarku sambil menyeruput matcha latte yang baru datang. Dia bilang ada banyak anak muda berbakat di sana. Kamu pasti salah satunya. Aku melihat keringat dingin mulai mengkilat di dahinya. Aku cuma staf biasa. Jangan merendah, sahutku ramah. Gilang kan jarang salah menilai orang. Kalau dia bilang kamu berbakat, pasti benar. Obrolan kami berlanjut dengan canggih. Aku dengan sengaja menceritakan betapa bahagianya pernikahan kami, bagaimana Mas Gilang selalu mengingat hari jadi kita, bagaimana dia sangat menyayangi Bima dan Laras. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti pisau kecil yang menusuk-nusuk hati Sekar. Kamu tahu, kemarin dia pulang bawa kue ulang tahun wedding kita yang ke-10. Ujarku dengan mata berbinar. Dia pesan khusus dari bakery favoritku. Padahal aku tahu persis kue itu sebenarnya untuk ulang tahun bulanan mereka berdua, yang kulihat melalui CCTV semalam. Sekar kini menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Kamu sangat beruntung punya suami seperti Mas Gilang. Ya, aku tahu. Jawabku lembut sambil menatap matanya dalam-dalam. Dan aku akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga kami. Ada pesan tegas dalam kata-kataku yang membuat Sekar tersentak. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Dari balik meja, aku bisa melihat foto Mas Gilang muncul di layar. Foto yang sama dengan yang ada di dompetnya. Maaf, aku harus menerima ini, katanya buru-buru sambil berdiri. Aku mengangguk pengertian. Tentu saja. Senang bertemu denganmu. Sekar, sahutnya cepat sebelum menjauh. Aku menyaksikan punggungnya yang tegang menghilang di balik pintu lift, lalu menarik napas panjang. Matcha latte di hadapanku masih penuh, sudah dingin. Dari jendela kaca, aku bisa melihat pantulan diriku, wanita dengan senyum tipis yang sama sekali tidak sampai ke mata. Pertemuan ini bukan kebetulan. Dan Sekar tahu itu. Sekarang, biarlah dia yang bergumul dengan rasa bersalah dan ketakutannya. Biarlah dia yang mempertanyakan setiap kata manis Mas Gilang. Karena terkadang, senjata terbaik seorang wanita bukanlah teriakan atau amarah, melainkan senyuman manis yang menyimpan 1000 makna. Dan hari ini, aku baru saja menembakkan peluru pertama. Malam itu, Mas Gilang pulang lebih awal dari biasanya dengan wajah yang tak biasa, pucat, dengan garis-garis kelelahan yang dalam di sekitar matanya. Aku sedang duduk di sofa ruang keluarga, asyik membolak-balik katalog desain interior untuk proyek terbaruku ketika dia masuk dengan langkah berat. Bau parfumnya yang biasa segar kini tercampur aroma keringat dan sesuatu yang lain, aroma ketakutan. Kamu sudah pulang, sambutku dengan nada riang, seolah tidak menyadari keadaannya. Aku baru saja mau mulai masak. Dia melepas sepatu dengan gerakan kasar, hampir menjatuhkan vas bunga kecil di meja entry. Nggak usah repot-repot masak. Malam ini, aku kurang enak badan. Aku segera berdiri dan mendekatinya, sengaja membiarkan tangan lembutku menyentuh dahinya yang berkeringat. Wah, panas nih. Kamu mau aku buatkan teh jahe? Dia menjauh dengan cepat, hampir tersentak. Enggak. Maksudku, nggak usah repot-repot. Aku cuma butuh istirahat. Aku mengangguk dengan wajah penuh perhatian, sementara dalam hati aku mencatat setiap kejanggalan perilakunya. Oke. Kalau gitu aku antar kamu ke kamar. Di atas tangga, teleponnya berdering. Dari balik bajunya, aku bisa melihat nama Sekar berkedip-kedip di layar. Dia dengan cepat mematikan deringnya,
Tapi tidak sebelum aku melihat bagaimana jemarinya gemetar. Apa itu telepon penting? Tanyaku polos. Ah, cuma kantor. Nanti aku balas saja. Jawabnya sambil mempercepat langkah menuju kamar. Aku membiarkannya masuk kamar duluan. Berdiri sejenak di koridor yang gelap sambil mendengar suara pintu terkunci. Perlahan, aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi CCTV. Tampilan kamar nomor 12 langsung muncul. Sekar sedang mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar. Wajahnya basah oleh air mata. Dia terus menelepon Mas Gilang berulang kali. Setiap kali diarahkan ke voicemail. "Gil, jawab dong." Aku panik. "Kamu tahu siapa yang aku temui hari ini?" teriaknya pada pesan suara yang kesekian kalinya. Aku mematikan aplikasi dengan senyum tipis. Drama yang kutunggu-tunggu akhirnya dimulai. Ketika aku masuk ke kamar, Mas Gilang sedang berbaring dengan mata terpejam. Tapi dari tarikan napasnya yang tidak teratur, aku tahu dia tidak benar-benar tidur. "Aku taruh air dan obat di sini ya," bisikku sambil meletakkan nampan di meja sampingnya. Dia membuka satu matanya. "Dinda, kamu tadi bilang ketemu Rani ya?" Aku mengangguk sambil merapikan selimutnya. "Iya, di Grand Indonesia. Ngobrol soal sekolah Bima tahun depan." "Di Grand Indonesia?" Gumannya pelan, seperti mencerna informasi ini. "Kamu, ketemu orang lain gak?" Aku berhenti sebentar, berpura-pura berpikir. Cuma barista kopi sih." "Oh iya, ada satu cewek cantik di kedai kopi. Kayaknya kenal sama kamu. Namanya Sekar, kalau nggak salah." Tubuhnya menegang seketika. Tangan menggenggam erat selimut. Sekar? Kamu ngobrol sama dia?" "Ya, cuma sebentar. Dia bilang kerja di kantormu." Jawabku sambil duduk di tepi tempat tidur. "Lucu ya, dia kok kelihatan gugup banget waktu tahu aku istri kamu." Mas Gilang tiba-tiba batuk-batuk. Wajahnya memerah. Aku dengan sigap mengambilkan air untuknya, menunggu dengan sabar sampai serangan batuknya reda. Dia memang pemalu. Akhirnya dia berkata dengan suara serak. Aku tersenyum, menyisir rambutnya yang kusut dengan jemari lembut. "Kamu tahu, aku suka kalau kamu cerita tentang teman-teman di kantor. Jadi aku nggak merasa asing kalau ketemu mereka." Dia menelan ludah dengan susah payah. "Yeyah, nggak semua orang di kantor layak kamu kenal, Dint. Tapi kamu kan selalu bilang, aku orangnya easying." Balasku sambil berdiri. Aku malah janji sama Sekar mau ngajak dia makan siang minggu depan. Kayaknya dia butuh teman ngobrol. Aku melihat bagaimana wajahnya berubah pucat, bagaimana matanya membelalak ketakutan. Tapi aku berpura-pura tidak menyadari. "Jangan!" Dia tiba-tiba berseru, lalu menyadari reaksinya yang berlebihan. "Maksudku, dia sibuk banget. Susah ngatur waktunya." Aku mengangguk pengertian. "Oh alah, ya udah deh. Tapi kalau kamu lihat dia, bilang ya aku senang ketemu dia." Ketika aku keluar kamar dan menutup pintu perlahan, aku mendengar suara telepon langsung diangkat, diikuti bisikan panik Mas Gilang. "Sekar, kamu harus tenang. Kita perlu bicara." Aku berjalan menuruni tangga dengan langkah ringan, hati dipenuhi kepuasan. Kubuka aplikasi perbankan lagi. Ada transfer besar baru saja dilakukan ke sebuah developer apartemen. Aku tersenyum. Ketakutan mereka mulai. Dan permainan ini masih panjang. Karena yang terburuk belum datang. Dan aku akan memastikan mereka berdua merasakan setiap detik kejatuhannya. Hujan deras mengguyur atap rumah kami sepanjang malam, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi soundtrack bagi pikiran-pikiranku yang berputar tak karuan. Aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari apartemen baru Sekar. Sebuah unit mewah di kawasan segitiga emas yang pasti menghabiskan tabungan Mas Gilang hingga ke akar-akarnya. Tanganku menggenggam erat mouse ketika melihat Sekar mondar-mandir gelisah di ruang tamu. Sesekali memandangi ponselnya dengan wajah tegang. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengambil sebuah benda kecil dari tasnya, test pack kehamilan. Jantungku berdegup kencang ketika melihatnya masuk ke kamar mandi, lalu keluar beberapa menit kemudian dengan wajah yang sulit kubaca. Aku memperbesar gambarnya. Ada sesuatu di matanya, bukan kebahagiaan, bukan juga kesedihan, tapi perhitungan.
Tak sampai 10 menit kemudian, Mas Gilang muncul di layar. Wajahnya masih basah oleh air hujan. Aku buru-buru ke sini. Ada apa? Tanyanya dengan napas tersengal. Sekar mengangkat benda kecil di tangannya dengan gerakan dramatis. 2 garis merah jelas terlihat. Aku hamil, Gil. Wajah Mas Gilang berubah pucat. Mulutnya terbuka tapi tak keluar suara. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana tangannya gemetar ketika menerima test pack itu. Bagaimana matanya bolak-balik memandangi benda kecil itu seolah berharap ada kesalahan. Kamu yakin? Suaranya parau. Sekar mengangguk, lalu tiba-tiba menangis. Aku takut, Gil. Gimana kalau ketahuan? Gimana kalau istrimu? Jangan bicara tentang dia sekarang, potong Mas Gilang kasar, lalu langsung menyesal. Maksudku, kita harus berpikir jernih. Aku mematikan suara. Cukup dengan melihat ekspresi wajah mereka sudah membuatku tahu segalanya. Di layar, Mas Gilang terlihat seperti orang yang baru saja ditabrak kereta api. Bingung, panik, dan sama sekali tidak siap. Sementara Sekar, ada sesuatu yang tidak beres dari caranya menangis. Air matanya nyata, tapi ada kilatan lain di matanya yang membuatku curiga. Keesokan harinya, aku sengaja bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan spesial. Nasi uduk dengan ayam goreng kesukaan Mas Gilang. Ketika dia turun dengan wajah kusam dan mata berkantung, aku menyambutnya dengan senyum cerah. Pagi, sayang. Kok kelihatannya lemas banget? Dia menggosok-gosok matanya. Aku kurang tidur semalam. Lagi mikirin proyek besar. Aku mengangguk simpatik sambil menuangkan teh hangat untuknya. Kamu kerja terlalu keras akhir-akhir ini. Aku khawatir. Dia menatapku sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Aku baik-baik saja, kok. Saat itulah teleponnya berdering. Dari layar ponsel yang tergeletak di meja, aku bisa melihat nama, Sekar, muncul disertai foto selfie mereka berdua. Mas Gilang langsung menyambar teleponnya dengan gerakan panik. Aku harus ambil ini. Meeting penting, gumannya sambil beranjak dari meja. Aku tersenyum. Tentu saja, sayang. Dari balik jendela dapur, aku melihatnya berbicara dengan suara rendah tapi penuh tekanan di halaman belakang. Tangannya sesekali meremas rambutnya sendiri, gerakan yang selalu dilakukannya saat stres berat. Ketika dia kembali ke meja makan, aku dengan santai bertanya, masalah di kantor? Dia menghela napas. Klien sulit. Mau semuanya serba instan. Ah, kamu pasti bisa menanganinya, bisikku sambil menyentuh tangannya. Kamu kan suamiku yang hebat. Sentuhanku membuatnya tersentak, seolah baru menyadari betapa besar kebohongannya. Sepanjang hari, aku memantau pergerakan mereka melalui CCTV. Mas Gilang terlihat mondar-mandir di ruang kerjanya, sesekali menelpon seseorang, mungkin dokter atau notaris. Sementara Sekar di apartemennya sibuk berselancar di internet, mencari-cari informasi tentang hak ibu hamil. Malam itu, ketika Mas Gilang mengumumkan harus keluar lagi untuk meeting darurat, aku hanya mengangguk pengertian. Jangan pulang terlalu larut, pesanku sambil merapikan dasinya. Dia mencium keningku dengan cepat, ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru. Aku usahakan. Begitu pintu tertutup, aku segera membuka laptop. Melalui CCTV, aku menyaksikan pertemuan mereka di apartemen. Kita harus cepat menikah, desak Sekar dengan wajah basah oleh air mata. Aku nggak mau anakku jadi anak haram. Mas Gilang duduk lesu di sofa. Aku butuh waktu, Sekar. Ini tidak semudah itu. Waktu? Aku nggak punya waktu, teriak Sekar sambil menunjuk perutnya. Ini akan semakin besar, Gil. Apa kamu mau istrimu tahu dari orang lain? Aku mematikan layar, tidak kuat melihat lebih jauh. Di depanku terbentang 2 pilihan, membiarkan drama ini berlanjut, atau mengakhirinya sekarang. Tapi aku memilih jalan ketiga. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Bu Wati. Besok, kirimkan tagihan listrik dan air 3 bulan sekaligus ke apartemen itu. Naikkan biaya service charge 100%. Biarlah mereka merasakan betapa beratnya menghidupi sebuah rahasia. Karena kehamilan, apalagi kehamilan palsu, tidak pernah murah.
Dan aku akan memastikan mereka membayar setiap sen kebohongan mereka. Matahari pagi menyinari ruang keluarga kami dengan cahaya keemasan yang ironisnya terasa begitu palsu, seperti senyuman yang kupasang di wajahku sejak pagi tadi. Aku sengaja memilih gaun favorit Mas Gilang, warna biru laut yang katanya cocok dengan kulit sawo matanku, dan menyisir rambut dengan gaya yang dulu selalu membuatnya terpesona. Di meja makan, aku telah menyiapkan sarapan lengkap, nasi kuning dengan ayam suwir, sambal goreng ati, dan telur dadar gulung yang dibuat dengan sabar. Mas Gilang muncul di tangga dengan wajah yang lebih kusut dari kemarin. Matanya sembab, garis-garis kelelahan di wajahnya semakin dalam, dan langkahnya terasa berat seperti orang yang menyeret beban tak terlihat. "Pagi, sayang," sambutku dengan nada riang, seolah tidak melihat keadaannya yang menyedihkan. "Aku buat nasi kuning kesukaanmu." Dia tertegun melihat meja makan yang penuh dengan hidangan. Matanya berkedip-kedip seperti tidak percaya. "Kamu masak semua ini pagi-pagi?" Aku tersenyum sambil mengambilkan piring untuknya. "Aku tahu kamu lagi banyak tekanan di kantor. Jadi aku mau bikin harimu lebih cerah." Kalimat itu seperti pukulan baginya. Aku melihat dengan jelas bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana tangannya gemetar saat menerima piring dariku. "Dinda." Dia mulai, suaranya serak. Aku perlu bicara sesuatu." Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Aku duduk di hadapannya dengan wajah penuh perhatian, sementara jantungku berdegup kencang. Apakah akhirnya dia akan mengaku? "Aku punya masalah keuangan," keluhnya sambil menatap nasi di piringnya, tidak berani menatap mataku. Aku berpura-pura terkejut. "Masalah keuangan? Tapi kan kita baru saja dapat bonus proyek bulan lalu." Dia menggeleng. Tangannya mengepal di atas meja. Aku butuh uang lebih banyak. Untuk investasi." "Investasi apa?" tanyaku lembut, seperti istri penuh pengertian. Dia terlihat seperti orang yang tenggelam dan berusaha meraih jerami. "Properti. Tapi sekarang likuidasinya bermasalah." Aku mengangguk perlahan, menahan keinginan untuk tertawa melihat kebohongannya yang semakin tidak masuk akal. "Berapa yang kamu butuhkan?" Dia menelan ludah. 200 juta. Angka itu membuatku terkesiap. Uang yang cukup untuk membeli mobil baru, atau biaya sekolah anak-anak selama setahun. "Aku bisa ambil dari tabungan pendidikan Bima," kataku perlahan, memperhatikan setiap perubahan di wajahnya. "Tapi kamu harus janji ini investasi yang aman." Dia mengangguk cepat, matanya berbinar harap. "Tentu. Aku janji. Ini peluang sekali seumur hidup, Din." Aku berdiri dan berjalan ke lemari penyimpanan dokumen, mengambil buku tabungan yang selama ini kami sisihkan untuk masa depan anak-anak. Saat menyerahkannya pada Mas Gilang, aku sengaja memegang tangannya lebih lama. "Kamu tahu aku percaya padamu, kan?" bisikku, menatap matanya dalam-dalam. Dia tersentak, lalu cepat-cepat melepaskan genggamanku. "Tentu saja. Aku tidak akan mengecewakanmu." Sepanjang sarapan, aku memperhatikan bagaimana dia menyantap makanannya dengan cepat, gelisah untuk segera pergi. Ketika teleponnya berdering, lagi-lagi dari Sekar, dia langsung melompat dari kursinya. "Aku harus ke kantor dulu. Masalah proyek," gumannya sambil mencium keningku dengan cepat. Aku mengangguk pengertian. "Hati-hati di jalan, sayang." Begitu pintu tertutup, aku segera mengambil laptop dan membuka aplikasi CCTV. Adegan yang tersaji membuat perutku mual. Mas Gilang tiba di apartemen Sekar dengan wajah lega, menyerahkan sejumlah uang tunai yang baru saja diambilnya dari ATM. "Sementara segini dulu," katanya, "untuk biaya dokter dan kebutuhan lainnya." Sekar menerima uang itu dengan rakus, menghitung lembaran demi lembaran. "Ini baru 20 juta, Gil. Kamu bilang bisa 200. Aku akan dapatkan sisanya," janjinya dengan suara lelah. "Tapi kamu harus periksa ke dokter dulu. Pastikan semuanya baik-baik saja." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Sekar terhenti. "Kamu nggak percaya aku hamil?" Bukan hanya Mas Gilang yang menunggu jawabannya. Aku juga menahan napas di depan layar laptop. "Bukan itu maksudku." Dia cepat-cepat membela diri. "Aku hanya ingin memastikan kamu dan bayi kita sehat."
Sekar menghela napas, lalu tiba-tiba meraih tasnya. Aku ada janji dengan dokter kandungan hari ini. Kamu mau ikut? Wajah Mas Gilang berubah pucat. Hari ini? Aku ada meeting penting. Meeting atau anakmu? Potong Sekar dengan suara tinggi. Aku mematikan laptop, tidak sanggup melihat lebih jauh. Adegan itu terlalu menyakitkan, bahkan untuk permainan balas dendamku. Di hadapanku tersisa piring-piring kotor sarapan yang baru saja kami gunakan. Piring yang mungkin menjadi sarapan terakhir kami sebagai keluarga utuh. Tapi justru di saat ini, ketika rencana balas dendamku mulai membuahkan hasil, aku merasakan sesuatu yang tidak terduga, belas kasihan. Belas kasihan untuk suamiku sendiri yang sedang terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Dan itu membuatku lebih marah daripada apapun. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang nyaris bisa dipotong dengan pisau. Aku memantau setiap gerak-gerik Mas Gilang dan Sekar melalui CCTV, menyaksikan drama mereka berubah dari cinta lokasi menjadi pertikaian sengit. Kenaikan biaya apartemen yang kuterapkan melalui pengelola mulai membuahkan hasil. Tagihan yang melambung tinggi membuat Sekar semakin histeris, sementara Mas Gilang terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat. Suatu sore, ketika Mas Gilang mengaku harus lembur lagi, aku mengangguk dengan pengertian palsu. Begitu pintu depan tertutup, aku segera membuka aplikasi pengawas. Adegan yang tersaji membuatku tersenyum getir. Sekar sedang duduk di sofa apartemennya dengan wajah merah padam, sementara Mas Gilang mondar-mandir sambil memegangi kepalanya. Kamu bilang cuma butuh waktu seminggu untuk mengatur uangnya, teriak Sekar, melemparkan bantal ke arah Mas Gilang. Sekarang tagihan menumpuk, aku dikepung debt collector, dan kamu cuma bisa diam. Bisakah kamu tenang sebentar? Balas Mas Gilang dengan suara kasar. Aku sedang berusaha. Usaha apa? Nyuri dari istrimu lagi? Sergah Sekar dengan tatapan penuh kebencian. Aku memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas ekspresi Mas Gilang. Wajahnya berkerut dalam kemarahan yang tak biasa. Jangan bicara seperti itu tentang Dinda. Dia tidak tahu apa-apa. Sekar tiba-tiba tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu membela dia? Setelah semua yang kita lalui. Pertengkaran mereka semakin memanas, sampai akhirnya Sekar mengambil langkah drastis. Aku mau bertemu istrimu. Aku mau cerita semuanya. Mas Gilang langsung menahan lengan Sekar dengan kekerasan yang membuatku terkejut. Jangan kamu berani. Adegan itu berubah buruk dengan cepat. Sekar menjerit, berusaha melepaskan diri, sementara Mas Gilang terus mengguncang-guncangnya. Tiba-tiba, Sekar terjatuh ke lantai, dan darah mulai mengalir dari bawah roknya. Aku sakit. Rintihnya, wajahnya pucat pasi. Mas Gilang terpaku di tempatnya, matanya melotot melihat genangan darah yang semakin besar. Sekar? Sekar. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Ini melampaui yang kurencanakan. Tanpa pikir panjang, kuambil ponsel dan menelepon ambulans. Tentu saja tanpa memberitahu identitasku. Sementara menunggu, aku membuka kembali CCTV. Mas Gilang terlihat panik, mencoba menghentikan pendarahan dengan handuk. Tahan, sayang. Ambulans segera datang. Sekar mendesis kesakitan. Ini semua salahmu. Ketika ambulans akhirnya terekam kamera datang, aku menarik napas lega. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekar tiba-tiba meraih tangan Mas Gilang dengan kuat. Jangan tinggalkan aku, bisiknya dengan suara parau. Dan yang membuatku terkejut, Mas Gilang mengangguk, lalu ikut naik ke ambulans bersamanya. Malam itu, Mas Gilang tidak pulang. Aku menerima pesan singkat. Ada keadaan darurat di kantor. Aku harus menginap. Aku tahu persis, keadaan darurat, apa yang dia maksud. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Sekar dirawat, tentu saja dengan identitas palsu sebagai kerabat. Melalui seorang perawat yang mudah diajak bicara, aku mengetahui kebenaran yang selama ini kutunggu. Sekar tidak pernah hamil. Pasien mengalami keguguran palsu, bisik perawat itu. Dia sengaja minum obat pelancar haid dosis tinggi untuk meniru gejala keguguran. Aku berpura-pura terkejut. Astaga! Kenapa dia melakukan itu? Perawat itu menggeleng. Entahlah.
Tapi pacarnya yang ganteng itu terlihat sangat hancur. Saat kembali ke rumah, aku menemukan Mas Gilang sedang duduk di teras dengan wajah kosong. Matanya merah, bajunya kusut, dan aroma rumah sakit masih melekat di tubuhnya. "Kamu kelihatan lelah," sambutku dengan nada biasa. Dia menatapku dengan tatapan aneh, campuran rasa bersalah, penyesalan, dan sesuatu yang mirip ketakutan. "Dinda, aku..." Aku berhenti di depannya, menunggu pengakuan yang tak kunjung datang. "Aku butuh waktu untuk sendiri," akhirnya dia berkata. Aku mengangguk, lalu berjalan masuk ke rumah. Di belakangku, aku mendengar suara tangis teredam. Tangisan seorang lelaki yang akhirnya menyadari betapa dalam kubangan yang dia gali sendiri. Sementara di tasku, tersimpan laporan medis yang akan kuberikan padanya saat waktu yang tepat tiba. Karena terkadang, karma tidak perlu datang dengan ledakan. Cukup dengan kebenaran sederhana yang perlahan menggerogoti jiwa. Dan untuk Sekar, kebenaran itu baru saja mulai bekerja. Matahari pagi yang cerah menyinari ruang tamu kami, menciptakan bayangan panjang dari vas bunga kristal pemberahan ibu mertuaku yang tergeletak di atas meja kayu jati. Aku sengaja menempatkannya di sana semalam, tepat di sebelah lemari dokumen yang sekarang berantakan setelah Mas Gilang mengobrak-abriknya untuk mencari sertifikat tanah. Perlahan, dengan gerakan hati-hati, kuambil sebuah amplop coklat dari laci meja kerjaku. Amplop berisi salinan laporan medis Sekar yang kemarin kudapatkan dari rumah sakit. Aku berdiri lama di depan cermin di lorong, memeriksa penampilanku. Gaun katun warna krem yang sederhana, rambut diikat longgar, dan riasan minimalis. Penampilan seorang istri sederhana yang tak mencurigakan. Dengan napas dalam-dalam, kuselipkan amplop itu di antara tumpukan tagihan bulanan yang biasa kubawa ke bank. Lalu berjalan menuju dapur tempat Mas Gilang sedang meminum kopinya dengan wajah masih kuyu dari semalam. "Pagi, sayang," sapaku sambil mengambil roti dari toaster. "Kamu tidur nyenyak?" Dia mengangkat wajah, matanya masih sembab dan dikelilingi lingkaran hitam pekat. "Cukup," jawabnya singkat, suaranya serak seperti orang yang baru menangis semalaman. Aku duduk di hadapannya, menyebarkan selai stroberi di atas roti panggang dengan gerakan perlahan. "Aku mau ke bank hari ini, urus beberapa tagihan. Kamu perlu apa?" Dia menggeleng, tangannya memegangi dahinya yang pasti masih pusing. "Enggak, aku cuma butuh istirahat." Mataku sengaja tertuju pada lemari dokumen yang pintunya masih sedikit terbuka. "Kok lemari dokumen berantakan gitu?" Dia tersentak, lalu cepat-cepat berdiri. Aku cari surat-surat mobil semalam. Lupa membereskan." Aku mengangguk perlahan, membiarkan senyum kecil mengembang di bibirku. "Oh alah, bener deh kamu ini. Kemarin aku rapihin semua dokumen penting. Loh, taruh di map biru itu loh, yang ada di laci bawah." Aku melihat bagaimana pupil matanya membesar mendengar informasi itu. "Iya ya? Makasih, sayang." Dia segera berjalan ke lemari, dan dari balik cangkir kopiku, kuperhatikan bagaimana tangannya gemetar saat membuka laci yang kusebutkan. "Aku pergi dulu ya," kataku sambil berdiri dan mengambil tas yang sudah kusiapkan. "Makan siang ada di kulkas. Kamu jangan lupa makan." Ciuman ringan yang kuberikan di pipinya terasa dingin dan hambar. Saat berjalan menuju garasi, aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, tatapan penuh rasa bersalah dan kecemasan. Sepanjang perjalanan ke bank, pikiranku berputar-putar. Apakah dia akan menemukan amplop itu? Apakah dia cukup pintar untuk memahami petunjuk yang kutinggalkan? Atau apakah semua rencanaku ini sia-sia belaka? Tapi ketika aku tiba di bank dan membuka tas untuk mengambil dokumen-dokumen, sebuah kepuasan dalam menjalar di dadaku. Amplop coklat itu sudah tidak ada. Aku menyelesaikan urusan bank dengan cepat, bahkan sempat mampir ke kafe favorit untuk minum kopi sendirian. Dari jendela kafe, aku melihat pasangan muda sedang berpegangan tangan. Wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan yang polos. Dulu, 10 tahun yang lalu, kami pun pernah seperti itu. Mas Gilang dan aku, percaya bahwa cinta kami akan mengalahkan segalanya. Sekarang kami hanya dua orang asing yang saling memainkan sandiwara. Ketika aku pulang sore itu, rumah terasa sunyi. Mas Gilang tidak ada di ruang keluarga, tidak juga di teras belakang. Kudapati dia di ruang kerjanya,
duduk di depan meja dengan amplop coklat terbuka di hadapannya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Dinda. Suaranya pecah ketika aku berdiri di ambang pintu. Aku memasang wajah polos. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan pucat. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Di tangannya, kertas laporan medis sekar bergetar tak terkendali. Aku berpura-pura tidak melihat, berbalik menuju pintu. Aku mau masak makan malam. Kamu mau ayam bakar atau ikan? Dinda, tunggu, teriaknya. Tapi aku sudah berjalan menyusuri koridor. Biarlah dia menderita sebentar. Biarlah dia merasakan sedikit dari siksaan yang telah kualami selama berbulan-bulan ini. Karena besok, ketika dia akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara, akulah yang akan menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai, aku benar-benar tersenyum. Senyum yang berasal dari dalam hati. Karena akhirnya, aku memegang kendali. Hujan turun deras di luar jendela, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi soundtrack untuk ketegangan di dalam rumah kami. Aku duduk di ruang keluarga, jari-jariku dengan santai membalik halaman majalah desain interior, sementara telingaku menyaring setiap suara dari ruang kerja Mas Gilang, langkah berat yang mondar-mandir, desahan panjang, dan sesekali suara benda jatuh yang ditahan dengan kasar. 3 jam sudah berlalu sejak aku pulang dari bank. 3 jam sejak Mas Gilang menemukan laporan medis sekar yang dengan sengaja ku tinggalkan. Aku menghitung setiap detiknya, menikmati ketegangan yang terus memuncak seperti aroma kopi yang semakin pekat di udara. Tiba-tiba, langkah kaki berat mendekat. Aku tidak mengangkat wajah dari majalah ketika Mas Gilang muncul di pintu ruangan. Wajahnya pucat dengan mata merah yang bercahaya aneh dalam cahaya lampu temaram. Dinda, suaranya serak, seperti orang yang baru berteriak berjam-jam. Kita perlu bicara. Aku mengangkat alis perlahan, menutup majalah dengan gerakan santai. Ada apa, sayang? Dia berdiri tak stabil di tengah ruangan, tangan kanannya menggenggam erat laporan medis yang kini kusut. Apa maksud ini? Bisiknya sambil mengangkat dokumen itu. Aku berpura-pura baru menyadari apa yang dipegangnya. Oh, itu? Aku dapatkan dari temanku yang perawat di RS Permata. Dia bilang ada pasien menarik dengan nama Sekar. Kebetulan sama dengan teman kantormu itu. Aku melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana urat di lehernya menegang. Kamu tahu tentang Sekar. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat. Hujan di luar semakin deras menghantam kaca jendela. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan untuk berdiri di hadapannya. Tahu apa, Mas? Tentang perselingkuhanmu? Tentang kosan yang kau sewa untuknya? Atau tentang kehamilan palsunya? Setiap kataku lepaskan dengan tenang, seperti pisau tajam yang menyayat perlahan. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Jadi selama ini, kamu tahu segalanya. Aku menyelesaikan kalimatnya dengan senyum tipis. Ya, dari CCTV di kosan yang ternyata milikku. Dari rekaman percakapan kalian di apartemen mewah yang kau beli dengan uang tabungan kita. Dia terhuyung mundur seperti ditampar. Tangannya memegangi tepi meja untuk menahan tubuhnya yang goyah. Dinda, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Suaraku tiba-tiba meninggi. Semua emosi yang kusimpan selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Tidak bermaksud mengkhianati sumpah pernikahan? Tidak bermaksud membohongi istri yang setia? Tidak bermaksud mengorbankan masa depan anak-anak kita untuk perempuan lain. Air matanya mulai mengalir. Tapi aku sudah kebal terhadap tangisan itu sekarang. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak butuh maafmu, potongku dingin. Yang aku butuhkan adalah kebenaran. Seluruh kebenaran. Dia terjatuh ke sofa, kepalanya tertunduk antara kedua tangannya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Awalnya hanya sekadar kencan makan siang, lalu. Aku tidak ingin mendengar detailnya, geramku. Yang ingin ku ketahui adalah, apa rencanamu sekarang? Dia mengangkat wajah yang basah oleh air mata, matanya penuh keputusasaan. Aku akan akhiri semuanya.
Aku berjanji. Aku tertawa. Tawa getir yang membuatnya terkejut. Oh, itu sudah jelas akan terjadi. Tapi bukan karena pilihanmu. Kuambil langkah mendekat, menatapnya langsung di mata. Karena Sekar sudah kabur. Mas. Dia menghilang begitu tahu aku yang punya apartemen itu. Dan tagihan 3 bulan terakhir belum dibayar. Wajahnya berubah pucat mendengar informasi baru ini. Apa? Ya, aku mengangguk, menikmati setiap detik kejatuhannya. Dan ada lagi, dokumen kepemilikan kosan dan apartemen itu ada di tanganku. Semua bukti transaksi, semua rekaman CCTV, semua bukti perselingkuhanmu. Aku berjalan ke meja, mengambil segelas air dan meminumnya perlahan, memberinya waktu untuk mencerna semua ini. Jadi apa yang kau inginkan? Akhirnya dia bertanya dengan suara hancur. Aku menaruh gelas dengan hati-hati, lalu menatapnya dengan tatapan yang membuatnya mengerut ketakutan. Aku ingin kamu merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang kau berikan padaku. Dan aku akan mulai dengan memberitahu seluruh keluargamu, teman-temanmu, dan bosmu tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Dia menjerit, "Tidak, kau akan menghancurkan hidupku. Seperti kau menghancurkan pernikahan kita." Balasku dingin sambil berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, aku berhenti dan menoleh sebentar. Oh ya, satu lagi. Besok pengacara perceraianku akan mengirimkan dokumen. Aku sarankan kau menandatanganinya dengan baik-baik. Ketika aku menutup pintu dengan tenang, jeritan dan tangisannya yang histeris memenuhi rumah kami. Rumah yang tak akan pernah lagi menjadi rumah bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa lega. Pagi itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seolah turut berduka atas kehancuran rumah tangga kami. Aku duduk di teras belakang, menyeruput teh hangat sambil menatap genangan air hujan semalam yang masih tersisa di pot-pot bunga. Telepon di tanganku berdering. Bu Wati, pengelola apartemen Sekar. Bu Dinda, ada kabar dari apartemen Emerald. Suaranya terdengar gugup. Kemarin malam, Nyonya Sekar mengemasi semua barangnya dan pergi tanpa pamit. Dia tinggalkan kunci di meja resepsionis. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan senyum kecil yang mencoba muncul. Tagihannya. 3 bulan belum dibayar, Bu. Plus denda kerusakan beberapa perabot. Kirimkan tagihan ke alamat yang sudah saya berikan. Instruksiku tenang. Alamat kantor Mas Gilang. Begitu telepon berakhir, aku membuka aplikasi pengawasan propertiku. Rekaman terakhir dari kos menunjukkan Sekar yang panik mengemasi koper-kopernya dengan gerakan cepat. Sesekali melirik ke arah pintu seolah takut ada yang datang. Wajahnya yang biasanya cantik dan penuh make-up kini terlihat pucat dan sembab, mata merah seperti orang yang menangis semalaman. Di sudut layar, terlihat beberapa botol obat dan tes pack kehamilan palsu tergeletak di lantai, bukti-bukti kebohongannya yang tak sempat dibersihkan. Aku mematikan aplikasi dan berdiri, merapikan kerutan di gaun rumahku. Hari ini adalah hari penting, hari pertama setelah kebenaran meledak, hari pertama hidup baru tanpa kebohongan. Mas Gilang muncul dari dalam rumah dengan langkah gontai. Matanya bengkak, bajunya kusut, dan aroma alkohol menyengat dari tubuhnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Kamu minum dari tadi? Tanyaku dingin. Dia menggeleng lemah, lalu tersadar dan mengangguk. Aku tidak bisa tidur. Aku dapat kabar dari pengelola kos, ujarku sambil menuangkan teh untuknya. Gestur terakhir sebagai seorang istri. Sekar sudah kabur, meninggalkan semua tagihannya. Dia terbatuk-batuk, wajahnya berubah pucat. Apa? Ya, aku mengangguk, menatap matanya yang penuh ketakutan. Ternyata dia tidak benar-benar hamil. Hanya mencari uangmu. Tangannya gemetar memegang cangkir teh, sampai sebagian isinya tumpah ke atas meja. Dinda, aku tidak ingin mendengar penyesalanmu. Potongku tegas. Yang aku ingin tahu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Dia menunduk, bahunya terlihat begitu ringkih di bawah sinar matahari pagi. Aku akan pergi. Memberi kamu ruang. Bagus, jawabku singkat. Kau punya waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barangmu. Ketika aku berdiri untuk kembali ke dalam kamar,
tangannya tiba-tiba meraih lenganku. Tolong, jangan ceritakan pada siapa-siapa. Aku tidak akan bisa menghadapi mereka. Aku melepaskan genggamannya dengan gerakan tegas. Kau seharusnya memikirkan itu sebelum berselingkuh. Sepanjang hari, aku memantau pergerakan Mas Gilang melalui CCTV rumah kami. Dia mondar-mandir seperti orang gila. Sesekali menelepon seseorang, mungkin Sekar yang sudah tidak bisa dihubungi, lalu melemparkan ponselnya dengan frustasi. Sore harinya, dia mencoba mendekatiku lagi. Dinda, bagaimana dengan anak-anak? Suaranya pecah. Mendengar itu, untuk pertama kalinya sejak kemarin, rasa marahku benar-benar meledak. Jangan kau berani menanyakan anak-anak. Kau pikir aku akan membiarkan mereka melihat ayahnya sebagai pengecut dan pengkhianat? Dia terhuyung mundur. Wajahnya berubah pucat. Aku ayah mereka. Aku berhak. Kau kehilangan semua hakmu ketika kau menginjak-injak sumpah pernikahan kita. Teriakku, suaraku menggema di seluruh rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, kami tidur terpisah. Dia di kamar tamu, aku di kamar kami, tempat yang sekarang terasa begitu asing tanpa kehadirannya. Tapi yang mengejutkan, aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk membangun kembali hidupku. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, dan tanpa Mas Gilang. Dan ketika aku menutup mata, yang terbayang justru senyum lega. Leganya seorang tahanan yang akhirnya bebas dari penjara. Karena terkadang, kehancuran sebuah pernikahan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebebasan. Angin pagi berhembus pelan melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah setelah semalam hujan mengguyur Jakarta. Aku duduk di meja makan, tangan membelai lembaran dokumen perceraian yang baru saja dikirimkan pengacaraku. Di seberangku, Mas Gilang terduduk lesu dengan bahu yang terkulai, matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya yang dulu selalu tampak percaya diri kini hancur lebur. Pipinya cekung, lingkaran hitam tebal di bawah mata, dan janggut yang mulai tumbuh tidak terurus. Jadi ini akhirnya? Suaranya parau, jarinya menyentuh lembaran dokumen dengan gerakan gemetar. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan tenang. Kau pikir masih ada yang bisa diselamatkan setelah semua ini? Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Aku akan berubah, Dinda. Aku janji. Janji. Aku mengulangi kata itu dengan nada getir. Janjimu sudah tidak ada artinya lagi, Mas. Dia menunduk lagi, tangannya mengepal di atas meja. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Utang di mana-mana. Sekar menghilang. Mendengar nama itu, dadaku sesak. Tapi bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena kemarahan yang membara. Kau pikir aku harus peduli dengan masalahmu sekarang? Setelah kau menghancurkan segalanya. Dia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Suasana di ruangan itu terasa begitu berat, seolah udara sendiri menolak untuk mengalir di antara kami. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi taman kecil yang dulu kami rawat bersama. Bunga-bunga itu masih mekar, tak peduli dengan kehancuran rumah tangga kami. Kau punya waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barangmu. Kuperpanjang karena kau harus mengemasi lebih banyak barang. Kataku tanpa menoleh. Aku sudah bicara pada anak-anak. Mereka akan tinggal bersamaku. Dinda, tolong. Suaranya pecah. Jauhkan anak-anak dariku. Aku berbalik, menatapnya dengan tatapan dingin. Kau ingat Bima bertanya minggu lalu kenapa ayahnya selalu pulang larut? Atau Laras yang menangis karena ayahnya lupa datang ke pentas seninya? Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti pisau yang menusuk-nusuk. Mereka sudah terluka oleh ketidakhadiranmu. Aku tidak akan biarkan kau melukai mereka lebih dalam dengan kebohonganmu. Dia terdiam lama, lalu tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, tangannya memegangi kepalaku. Aku tidak tahu segalanya akan berakhir seperti ini. Aku hanya... Apa? Tantangku. Kau hanya tergoda? Hanya iseng? Hanya tidak bisa menolak godaan seorang Sekar. Air matanya jatuh ke lantai, membasahi karpet persis di tempat Bima biasa duduk bermain Lego. Aku tersesat. Dinda. Aku
Aku tidak menyadari betapa berharganya kalian sampai semuanya hilang. Kalimat itu seharusnya menyentuh hatiku. Dulu mungkin akan membuatku luluh. Tapi sekarang? Sekarang itu hanya kata-kata kosong dari seorang lelaki yang baru menyesal setelah tertangkap basah. Aku berjalan mendekatinya, berdiri tepat di hadapannya yang masih bersimpuh di lantai. Kau tahu, Mas, yang paling menyakitkan bukan bahwa kau berselingkuh. Aku berjongkok, memastikan mataku sejajar dengan matanya yang merah. Tapi bahwa kau mengira aku begitu bodohnya sehingga tidak akan menyadarinya. Bahwa kau merendahkanku sampai segitu. Dia terisak, tangannya mencoba meraih tanganku tapi aku menghindar. Aku tidak. Tidak apa, potongku. Tidak bermaksud merendahkanku, tapi kau melakukannya setiap kali kau pulang dengan bau parfumnya di bajumu. Setiap kali kau mengabaikan anak-anak demi meneleponnya. Setiap kali kau menganggap aku terlalu bodoh untuk mengetahui kebohonganmu. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Di luar, langit mendadak gelap, seolah alam ikut merasakan kemarahanku. Mas Gilang tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya duduk di lantai seperti boneka yang talinya putus. Air mata mengalir deras di wajahnya yang tak lagi kukenal. Aku berdiri, mengambil dokumen perceraian dari meja. Besok pengacaraku akan datang untuk menyaksikan kau menandatangani ini. Aku harap kau tidak membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Ketika aku berjalan meninggalkannya sendirian di ruang makan, aku merasakan sesuatu yang aneh, bukan kemenangan, bukan juga kepuasan, melainkan rasa kosong yang dalam. Kosong karena 10 tahun pernikahan kami berakhir seperti ini. Kosong karena pria yang bersimpuh di lantai itu bukan lagi suami yang kukenal. Dan yang paling menyakitkan, kosong karena aku menyadari bahwa sebenarnya, aku sudah kehilangan dia jauh sebelum Sekar muncul. Tapi setidaknya sekarang, aku bisa mulai mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang baru. Tanpa kebohongan. Tanpa pengkhianatan. Dan terutama, tanpa rasa sakit yang terus diulang-ulang. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu biru, seolah alam semesta sedang bersikap ironis dengan mengadakan hari yang begitu cerah untuk akhir sebuah pernikahan. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, mengenakan blazer biru tua sederhana yang kupilih khusus untuk hari ini, warna yang melambangkan kekuatan sekaligus kesedihan. Di luar, mobil pengacaraku sudah menunggu, tapi aku membutuhkan beberapa detik lagi untuk menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Dari balik pintu, suara tawa Bima dan Laras yang sedang bermain di ruang keluarga menyentuh relung hati terdalamku. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami kompleksitas kehancuran rumah tangga kami, tapi cukup besar untuk merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Semalam, dengan suara serak dan mata berkaca-kaca, kujelaskan pada mereka bahwa ayah akan pindah rumah untuk sementara waktu. Tapi kenapa, Ibu? Tanya Bima dengan wajah polosnya yang membuat dadaku sesak. Kadang orang dewasa perlu waktu sendiri, jawabku sambil membelai rambut ikalnya. Sebuah kebohongan kecil terakhir untuk melindungi mereka. Kini, aku berjalan menyusuri koridor rumah kami, koridor yang dulu kami bangun dengan impian besar tentang keluarga bahagia. Setiap foto di dinding seakan menatapku dengan tatapan menyalahkan, mengingatkanku pada saat-saat bahagia yang tak akan pernah kembali. Mas Gilang sudah menungguku di ruang tamu, berdiri dekat jendela dengan pundak yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Dia mengenakan kemeja putih yang dulu selalu kupilihkan untuk acara-acara penting. Ironis, mengingat hari ini adalah acara terpenting dalam perjalanan pernikahan kami. Kamu siap? Tanyanya tanpa menoleh, suaranya hancur. Aku mengangguk, lalu menyadari dia tidak bisa melihat. Lebih dari siap. Di pengadilan agama, semuanya berjalan dengan cepat dan efisien. Seolah pernikahan 10 tahun kami bisa diakhiri hanya dalam hitungan menit. Ketika hakim meminta konfirmasi terakhir, aku melihat Mas Gilang menatapku dengan mata memohon. Sebuah pandangan terakhir yang mungkin berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku dengan tegas mengucapkan, iya, suaraku tidak goyah sama sekali. Begitu keluar dari ruang sidang, kami berdiri di koridor pengadilan yang sunyi, masing-masing memegang salinan putusan perceraian. Udara di antara kami terasa berat, penuh dengan segala sesuatu yang ingin diucapkan tapi tidak pernah akan terucap. Aku minta maaf, Dinda, bisiknya, matanya merah. Aku tidak bermaksud.
Tapi kau melakukannya, potongku lembut. Dan sekarang kita harus hidup dengan konsekuensinya. Dia mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku akan tetap membantu anak-anak. Secara finansial dan... Aku tahu, jawabku. Karena itulah satu-satunya hal baik yang masih bisa kau lakukan untuk mereka sekarang. Kami berjalan keluar pengadilan bersama untuk terakhir kalinya. Dua orang asing yang dulu pernah saling mencintai, sekarang terpisah oleh gunung pengkhianatan dan kebohongan. Di parkiran, dia berhenti sebentar. Kapan aku bisa bertemu anak-anak? Aku memandang matanya yang penuh penyesalan. Setelah kau membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau layak menjadi ayah bagi mereka. Hari itu, ketika aku pulang ke rumah, sekarang hanya rumahku dan anak-anak, rasanya seperti memasuki babak baru dalam hidupku. Aku berdiri di teras, menghirup udara segar yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Di dalam, Bima dan Laras sedang asyik menggambar di meja makan. Ketika mereka menoleh dan tersenyum padaku, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Awal di mana aku belajar mencintai diri sendiri lebih dari siapapun. Awal di mana aku menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anakku. Dan yang terpenting, awal di mana aku akhirnya bebas dari bayang-bayang pengkhianatan yang selama ini menghantuiku. Ketika matahari sore menyinari wajahku melalui jendela, untuk pertama kalinya. Dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum asli yang berasal dari kedamaian dalam hati. Karena terkadang, melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memenangkan kembali dirimu sendiri. 6 bulan setelah putusan cerai berkekuatan tetap, aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, mengenakan blazer merah marun yang membingkai bahuku dengan sempurna. Warna ini kupilih khusus untuk hari pentingku, grand opening, kosan Dinda. Bekas kosan perselingkuhan yang kini kurenovasi total menjadi tempat tinggal aman bagi para penyintas kekerasan rumah tangga. Bu, tamu undangan sudah mulai datang. Lapor Siska, asisten baruku yang juga seorang survivor perceraian. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap pantulan diriku yang kini lebih kurus namun jauh lebih tegar. Garis-garis halus di sudut mataku bercerita tentang air mata yang pernah mengalir deras. Tapi senyum di bibirku sekarang tulus. Bukan lagi topeng istri sempurna yang kupakai selama bertahun-tahun. Sebentar lagi aku turun, jawabku sambil merapikan anting-anting mutiaraku. Hadiah pernikahan yang kini kubeli ulang dengan uangku sendiri di lelang harta Gonogini. Dari jendela, kulihat halaman kosan yang dulu kelam kini dipenuhi tenda putih dan bunga-bunga segar. Beberapa perempuan dengan wajah-wajah penuh cerita sudah duduk melingkar, saling berbagi kopi dan senyuman pemahaman. Di antara mereka, Bu Wati terlihat sibuk mengatur hidangan, sambil sesekali melirik ke arah pintu gerbang dengan wajah was-was. Aku tahu siapa yang ditunggunya. Tepat pukul 10, ketika acara baru saja dimulai, sosok tinggi itu muncul di pintu gerbang. Mas Gilang berdiri dengan kaku, mengenakan kemeja biru tua yang dulu selalu kupuji. Wajahnya lebih tua dari usia sebenarnya, rambutnya mulai memutih di pelipis. Di tangannya, sebuah buket bunga matahari, bunga yang dulu selalu dikatakannya cocok dengan semangatku. Seluruh tamu terdiam ketika aku melangkah mendekatinya. Udara di sekitar kami seakan membeku. Untukmu, ucapnya seraya menyerahkan bunga itu, matanya tak berani menatapku langsung. Aku dengar tentang proyekmu. Ini ide yang bagus. Aku menerima buket itu dengan anggukan singkat. Terima kasih. Kau datang hanya untuk ini. Dia menghela napas, lalu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ini, untuk anak-anak. Tabungan pendidikan mereka. Ketika ku terima amplop itu, jari-jarinya gemetar menyentuh ujung jemariku. Sentuhan terakhir yang terasa asing namun sekaligus begitu familiar. Aku akan memberikannya pada mereka. Janjiku. Dinda. Suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal. Aku memandang matanya yang basah, mengingat segala kebohongan dan air mata yang pernah mengalir karena pria ini. Tapi yang mengejutkan, yang kurasakan sekarang bukan lagi kemarahan atau kepahitan. Aku tahu, jawabku akhirnya. Tapi penyesalanmu tidak mengubah apa yang terjadi. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan, terutama untuk anak-anak. Dia mengangguk pelan, lalu melirik ke arah para perempuan di belakangku.
Aku akan pergi sekarang. Hanya ingin memberikan ini langsung ke tanganmu. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ku pegang lengannya. Besok pukul 4, Bima ada pertandingan futsal. Dia selalu bilang ingin ayahnya menonton. Matanya membesar, kemudian berbinar. Aku akan ada di sana. Aku melepaskannya dengan senyum kecil. Jangan sampai terlambat. Ketika langkahnya menghilang di balik gerbang, aku menarik napas lega dan berbalik menghadapi tamu-tamuku. Para perempuan itu memandangku dengan penuh pengertian. Mereka tahu betul betapa berat momen yang baru saja kulalui. Maaf untuk interupsinya, ucapku sambil mengangkat gelas jus. Seperti yang kalian lihat, hidup setelah perceraian tidak mudah. Tapi hari ini, kita berkumpul di sini untuk membuktikan bahwa kita bisa bangkit lebih kuat. Sorak tepuk tangan menggemuruh di halaman kosan. Beberapa perempuan bahkan mengusap air mata mereka. Kosan Dinda ini akan menjadi tempat di mana kita saling mendukung, berbagi cerita, dan belajar memulai babak baru. Karena kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan kedua. Saat aku turun dari panggung kecil, seorang wanita parubaya menyambutku dengan pelukan erat. "Kamu kuat sekali, Bu Dinda," bisiknya. Aku tersenyum, menatap sekeliling kosan yang telah kubah menjadi tempat penuh harapan. Dinding-dinding yang dulu menyaksikan pengkhianatan suamiku, kini akan menjadi saksi kebangkitan banyak perempuan seperti diriku. Di sudut taman, Bima dan Laras sedang asyik bermain dengan anak-anak tamu lainnya. Tawa mereka yang polos mengisi udara dengan sukacita. Hari ini, di tempat yang dulu menjadi sumber rasa sakitku terbesar, aku justru menemukan tujuan hidupku yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bahwa semua luka itu memang perlu kulalui untuk sampai di sini. Di tempat di mana aku akhirnya menemukan diriku yang sebenarnya.